tujuan untuk membentuk kebiasaan hari. Kenapa? Jadi dulu kami laksanakan ini mungkin kalau pernah yang seperti menyambutkan gerbang sekolah. Gerbang sekolah berarti di depan kelas boleh semua. Pernah masuk sambut mereka. Budaya positif itu atau buat di SD ini kembangkan di SD 40 supaya kebiasaan budaya-budaya yang buat terus menerus itu saja yang saya bosan. Sebenarnya paling banyak materinya tapi kalau masuk di budaya positif kalau kita bicara begini berarti rasanya tidak ada nanti kita menurut budaya tanpa saya ini tidak salah kalau kemarin itu sudah nanti besok sudah 3 bulan yang pertama saya ya itu saya belajar juga apa yang saya buat selama ini hanya sekali ini zaman canggih teknologi yang luas lebih canggih dipengaruhi dengan IT dengan segala macam dengan perubahan istilah tapi tetap itu juga mengajar ini apa? Yang penting budayakan kegiatan. Tanamkanlah kegiatan itu betul-betul di dalam kehidupan kita. Hari ini sudah nanam budaya. Besok selesai belajar. Ya kok, itu kesini. Kayak ibu bilang. Satu kegiatan contohnya sekarang atau ekskursi atau makan yang sebenarnya ibu itu hanya bilang saja atau selaksanakan dan sudah selesai sejarah kalau bapak ibu melaksanakan berarti semua kegiatannya atau budayakan mas positifnya itu langsung di pembelajaran di praktek semua kegiatan di luar sekolah masuk dengan diri semua Terima kasih budaya positif yang ini kita angkat saat ini. Terima kasih juga untuk ibu dan ibu saya. Baik, di sini ada stop dulu kakak. Kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kelas atau sekolah? Kira-kira ada yang mau pendapat terkait ini pertanyaan ini ada yang bisa kasih juga? Agar proses pembelajaran agar siswa merasa nyaman pada saat proses pembelajaran dan berlangsung. Ya, bagus. Ada yang lain? Supaya lingkungan di mana siswa belajar itu supaya mereka juga berkesempatan dalam dia bisa ikut dalam proses pembelajarannya itu baik. Kemudian ketika dia membuat kesalahan juga guru tersebut bisa menegur dan memberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Terkait sekali jawaban itu.
Jadi di sini kita akan jadi kita mencoba lihat di sini budaya positif di sekolah itu yang penting ini untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil peradaban Pancasila dan filosofi dari Negara Utara. Dan selanjutnya itu sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Jadi ini kira-kira jawabannya seperti ini. Di sini bisa menjadi teladan yang positif dalam hal perilaku, sikap dan nilai-nilai. Di sini juga saya harus selalu bersikap sopan, kemudian hormat dan penuh empati. Lalu selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, di sini hubungannya memang saling berkaitan, di mana menciptakan suasana aman dan nyaman dalam proses pembelajaran itu pasti dia akan berpihak pada murid atau siswa yang ada di kelas kita. Nah, kita lanjut lagi ke yang lebih jauh lagi, teman-teman semua. Ya, di sini ada konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan. Lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, lalu keyakinan kelas dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini adalah satu konsep dari budaya positif. Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Ya, kita lihat dulu filosofi bapak pendidikan kita yaitu Kerajaan Utara. Yang pertama itu filosofi beliau yaitu bukan tabula rasa. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, artinya dia memiliki keunikan. Kemudian juga mengerti. Lalu di sini tugas guru. Tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian dia juga mengibaratkan bahwa guru itu ibaratnya adalah seorang petani. Anak itu ibaratnya biji jagung. Kemudian juga ada filosofinya yang lain yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang berpihak pada anak. Kodrat alam ini yang mana? Kodrat alam ini adalah tempat di mana anak itu dilahirkan. Misalnya anak itu dilahirkan di pas, kebetulan dia posisinya di daerah pedesaan ataupun dia lahir di daerah perkotaan, maka disitulah dinamakan dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman ini anak yang lahir, misalnya anak yang lahir pada saat ini. Ini dia kalau betul seperti ini anak yang lahir pada zaman ini, anak yang lahir pada abad 21 mana abad 21 adalah zaman teknologi. Sedangkan pada anak yang lahir sebelum memasuki abad 21 ini itu mereka belum cukup mengenal yang ini yang namanya teknologi. Ya, latar belakang sini suasana positif itu sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau menjadi suatu kebutuhan. Kemudian suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi dari lingkungan yang ada. Kemudian budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Di sini setiap manusia itu memegang kontrol terhadap dirinya, baik ataupun seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Misalnya kalau kita tepuk tangan begini, ya ini menggepalkan tangan begini, kira-kira yang bisa berhasil itu bukan menggepalkan tangan ini satu. Nah, jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, sekarang disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya itu melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan adalah nilai-nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian juga ini yang penting, setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implikitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, nilai-nilai kebajikan ini misalnya profil pelajar Pancasila, tapi ini sebenarnya masih banyak. Tapi di sini yang saya ambil adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya itu beriman, kemudian ada juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya adalah teori motivasi. Teori motivasi ini ada beberapa, ada motivasi eksternal untuk menghindari, itu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lalu ini ada 3 saja, untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Ya, jawabannya adalah karena untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Ya, ini di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Seperti ini. Lalu contoh keyakinan kelas. Ya. Ini. Didukung oleh penghargaan. Nah, ini. Terus restitusi. Ini teman-teman semua. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. 1 kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Posisi kontrol guru, penghukum, membuat terasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dari
Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.